Sebelum memulai pembelajaran, langkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi, innallaha witra wa yuhibbul witri. Allah itu menyukai yang ganjil. Karena tadi baru 2 kali, berarti yang ketiga karena Allah itu suka yang ganjil. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi anzalna sakinata fi qulubil muslimin wal muslimat. Wa sallallahu wa sallamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila nabiyya ba'da amma ba'du. Puja dan puji syukur kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat, hidayah dan nikmat sehatnya. Kita dapat bermuazanah, kita dapat berkumpul, kita dapat belajar bersama yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui jumlah siapa saja kayak nggak masuk, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu nama-nama anak yang ada di dalam sini. Coba nihil, kalau nihil Bapak absen satu persatu. Yang pertama Mbak Ihya, Mbak Ica. Yang kedua Mas Ihya. Yang ketiga Rick Hansen. Yang keempat Khofifah. Yang kelima Kirani. Yang keenam Karin. Yang ketujuh Nasa. Yang terakhir yaitu Laura. Oke, sebelum memulai pembelajaran, coba kalian lihat di kolong meja kalian. Kira-kira ada sampah nggak di kolong meja kalian, di bawah kolong meja kalian, atau di sekitar kanan kiri kalian? Kalau ada, silahkan buang di depan tempat sampah atau di dalam tempat sampah ke depan langsung. Oke, terima kasih anak-anakku yang telah membersihkan kelas ini dengan sangat rapi sehingga sudah tidak ada sampah yang berada di sekeliling kita ataupun yang ada di dalam kolong meja belajar kita. Nah, untuk mengingat kembali hafalan kita agar kita selalu hafal, maka mari kita mentadarui hafalan yang telah kita hafal dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Ayo kita uji bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walau sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul alim. Oke, sekarang setelah membaca surat-surat pendek, apa yang kita lakukan?
Hiduplah Indonesia Raya tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku dan negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kemarin kita telah mempelajari macam-macam dari zina. Anak-anak, zina terbagi menjadi berapa? Keren. Yang pertama ada yang namanya zina. Yang kedua, apa itu zina mukson? Iya, keren. Apa itu zina ghairul mukson? Sudah pernah menikah. Kira-kira ada nggak yang berani ke depan menjelaskan apa itu hukuman bagi zina mukson dan zina ghairul mukson? Oke, apa itu zina mukson? Ada yang bisa? Saya Pak. Oke, silahkan maju ke depan. Zina mukson adalah zina yang dilakukan pelakunya belum menikah. Hukumannya dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Iya, contohnya? Contohnya pacaran. Ya, hebat. Tepuk tangan buat teman kita. Oke, lalu yang berikutnya apa itu zina ghairul mukson? Ya, silahkan maju ke depan. Nah. Zina mukson zina yang pelakunya dilakukan Sudah? yang sudah menikah. Hukumannya apa, anakku? Hukumannya dilempari batu sampai mati. Atau dikenal dengan istilah rajam. Jadi istilah dilempari batu sampai mati itu berarti di rajam. Oke, tepuk tangan buat teman kita yang sudah kenal ini. Oke, pada pembelajaran kali ini yang kita ingin capai, yang pertama adalah anak-anak mampu membaca Quran surat Al-Isra dan surat An-Nur dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf yang benar. Lalu yang berikutnya mampu mendemonstrasikan dan mampu menghafal surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Sekarang siapa yang hafal surat Al-Isra ayat 32? Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabus zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Oke, tepuk tangan buat teman kita. Ada nggak yang hafal artinya? Ya, Nok, silakan maju ke depan. Arti dari surat Al-Isra ayat 32. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Oke, tepuk tangan buat teman kita. Oke, lalu yang berikutnya
berikutnya untuk surat An-Nur. Mungkin ini yang lebih panjang. Ada yang hafal tidak? Ya, silahkan Mas Hanif. Suaranya kenceng ya Mas, biar gak kalah dengan temannya yang perempuan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajri kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum fihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Wah, keren sekali, tepuk tangan buat Mas Hanif. Oke, sekarang ada nggak yang hafal artinya? Ya, silakan Mas Ihya Ulumuddin. Artinya berzina perempuan dan berzina laki-laki adalah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah engkau berbelas kasihan kepada keduanya, mencegah engkau menjalankan hukum agama Allah. Dan jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Ya, bagus sekali, lancar banget. Oke, keren. Sekarang kita baca bareng-bareng dari surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Oke, sekarang kelompok 1 menuliskan surat Al-Isra ayat 32 beserta artinya dan makrozil hurufnya. Kelompok 1 siapa yang berani menulis? Oke, silakan. Mbak Laila. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, lalu yang berikutnya. Berikutnya sekarang tuliskan artinya kelompok 1. Silakan maju ke depan dan tuliskan artinya. tangan buat kelompok 1. Oke, lalu yang berikutnya sekarang coba jelaskan
macam-macam hukuman tajwid yang berada di dalam surat An-Nur surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Kita mulai dari surat Al-Isra ayat 32. Wala, ini hukumnya apa? Matobi. Ya, keren. Matobi'i. Taqrabu, berarti hukumnya apa? Waqala sudro. Innahu guna. Lalu yang berikutnya fahisatau. Diguna. Sabila. Iya, pintar. Coba sekarang ditulis dari perwakilan kelompok 1. Silahkan Mas Ihya, nomor 1 apa, nomor 2 apa, 3 apa, 4 apa, dan 5 apa. Oke, terima kasih Mas Ihya. Tepuk buat Mas Ihya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Kenapa ini disebut dengan matobi'i? Panjang. Karena panjangnya 2 harokat. Lalu yang berikutnya, kenapa ini disebut dengan qalqalah sugro? Karena ada huruf ta bertemu dengan huruf qaf mati. Lalu yang berikutnya, kenapa ini disebut dengan gunna? Karena ada nun bertasydid. Lalu yang berikutnya, kenapa ini dikatakan fahisahan, bukan fahisatau, bukan fahisatau? Kenapa? Kata tanwin bertemu dengan huruf bau. Keren. Lalu yang berikutnya, sabila. Mat yang diwakafkan di akhir, namanya atiwa. Oke, lalu yang berikutnya, sekarang dari kelompok 2, tuliskan surat An-Nur ayat 2. Ayo Mas Hanif, silakan maju. Ini harus bergabung. Oke, ini yang berikutnya adalah surat An-Nur ayat 2. Az-zaniyah, ini az-zaniyatu. Hukumnya apa? Az-zaniyatu. Az-za. Alif lam samsiyah, pintar. Wadza. Samsiyah. Fazlidu. Hukumnya? Qalqalah sugro. Wahidim. Wahidim hukumnya? Berarti ada huruf bertemu dengan mim. Gimana? Pinter. Jalda. Jaldatu. Hukumnya bertemu dengan huruf ta di wasal atau dibuatkan mati jadi huruf ha, berarti ta. Lalu yang berikutnya, tu'minu billah. Wala taqutum bihi farafatun fi dinillahi in kuntum tu'minu. Tu'minun hamzah. Berarti apa kalau hamzah? Hamzah mati namanya? Jais. Ya benar. Billahi wal yaumil akhir. Yaumil akhir berarti alif lam
Qamariyah. Oke anak-anakku, kesimpulan dari pelajaran ini yakni yang pertama melarang kita untuk berbuat zina. Lalu yang berikutnya ada pun macam-macam kategori zina, muhson dan ghairu muhson, dan yang terakhir sebagai penutup kesimpulannya di sini ada macam-macam zina yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa macam-macam zina? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Nabi qala, dari Abu Hurairah anni Nabi qala, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kutibal alabni adam nasibukum minal zamturi dzalika la mukhafatal fal ainani zinatahuma nazuru wal zanani. Artinya apa? Sesungguhnya manusia itu telah ditentukan nasib pezinanya yang tidak mustahil akan dijalaninya. Yang pertama adalah matanya melihat yang tidak atau yang tidak baik. Yang kedua yaitu telinganya mendengar yang tidak baik. Yang ketiga yaitu lisannya atau lidahnya berbicara yang tidak baik. Yang berikutnya adalah kedua tangannya menyentuh yang bukan mahram atau muhrimnya. Yang berikutnya kakinya dilangkahkan untuk ke tempat-tempat yang maksiat. Jadi dari hadis riwayat Muslim ini zina dibagi menjadi berapa? Riwayat Muslim di 5. Yang pertama adalah zina mata, yang kedua zina telinga, yang ketiga lisan atau lidah, yang keempat zina tangan, yang terakhir zina kaki. Oke, ulangi sekali lagi. Yang pertama zina, yang kedua yang ketiga, yang keempat, dan yang terakhir. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan pelajaran kali ini. Semoga dari pembelajaran kali ini membawa kita menjadi lebih bertakwa lagi, dan semoga kita bisa mampu yang namanya menjaga pandangan kita, karena ketika kita memandang yang bukan mahramnya itu menjadi zina mata. Apalagi kalau misalkan kita menonton film porno. Lalu yang berikutnya telinganya. Semoga setelah pembelajaran ini telinga kita tidak menjadi orang-orang yang kepo. Apa itu yang kepo? Pengen tahu apa sih yang terjadi, pengen tahu masalah gosip, dan kita selalu pengen tahu urusan orang lain. Lalu yang berikutnya zina lisan. Dari pembelajaran ini kita sudah belajar tidak akan ngomongi orang lagi. Ketika omongan kita benar sesuai fakta, namanya ghibah. Ketika kita ngomongin seseorang tidak sesuai fakta, namanya fitnah. Lalu yang berikutnya tangan. Semoga setelah pembelajaran ini para pelajar kita itu tidak ada lagi yang suka gandeng tangan yang bukan mahram atau muhrimnya. Lalu yang berikutnya semoga langkah kaki kita diringankan untuk menuju kepada magfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.